Teman-teman, selamat siang Ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama atas nama Mariam Aniniap. Yang kedua atas nama Mariana Diagero. Yang ketiga atas nama Ina Nabila Ismail. Dan yang terakhir atas nama Jessica Merpati Kapitan. Untuk itu, kepada kelompok, waktu dan kesempatan saya berikan untuk memaparkan materi. Materi yang pertama tentang komunikasi dalam arus horizontal. Secara umum, komunikasi horizontal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi secara mendatar. Mendatar yang dimaksud adalah proses komunikasi berjalan antara anggota organisasi atau kelompok yang memiliki jabatan atau strata sosial yang sejajar. Dalam dunia organisasi, komunikasi horizontal terjadi antar anggota organisasi dan kelompok yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sama. Sehingga bisa dikatakan dalam proses komunikasinya tidak berjalan atau tidak berlangsung terlalu formal. Yang kedua, ada ciri-ciri komunikasi horizontal. Ciri-ciri yang pertama, proses komunikasi yang terjadi antar individu yang memiliki kedudukan dan jabatan yang sama dalam sebuah organisasi. Ciri-ciri yang kedua, kondisi dan suasana yang terbangun dari proses komunikasi horizontal ini cenderung santai dan tidak formal. Yang ketiga, proses komunikasi bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung ataupun melalui perantara beberapa media komunikasi lainnya. Yang keempat, seringkali disebut dengan jenis komunikasi biasa seperti pada umumnya. Dan ciri-ciri yang terakhir, penggunaan bahasanya bebas sesuai dengan kesepakatan antar individu yang bersangkutan. Yang berikut yaitu tujuan komunikasi horizontal. Yang pertama, mempererat hubungan antara anggota organisasi dan kelompok sosial. Yang kedua, melancarkan proses interaksi antar rekan sejawat. Yang ketiga, meminimalisir adanya permasalahan dan konflik horizontal. Yang keempat, dukungan dan dorongan terhadap satu sama lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, saling memberikan dan menerima informasi yang ada. Yang keenam, mempermudah proses penyelesaian masalah. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan dan kedekatan emosional antar anggota organisasi dan kelompok. Yang berikut yaitu contoh komunikasi horizontal. Yang pertama, proses komunikasi yang terjadi antara staf akuntan di sebuah perusahaan ternama. Yang kedua, komunikasi horizontal bisa terjadi antar sekretaris dan pihak audit internal. Yang ketiga, komunikasi yang terbangun antar manajemen suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi primer sistem komunikasi Indonesia. Fungsi primer sistem komunikasi Indonesia ini bertujuan untuk melembaga dengan tujuan negara. Secara normatif, tujuan negara terdapat dalam sistem dalam alinea 4 UUD 1945. Tujuan ke dalam intranegara terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu protektif, yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu prosperitatif, yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Indonesia juga tidak mengisolasikan diri agar tujuan ekstra negara yaitu melembaga dengan tujuan negara dalam hal ini berhubungan dengan negara-negara lain. Indonesia tidak mengisolasikan diri karena politik Indonesia yaitu bebas dan aktif. Maka komunikasi yang terjadi dengan bangsa lainnya adalah Indonesia mempunyai kedudukan yang sama sehingga bisa secara bebas berhubungan dan aktif dalam perdamaian dunia.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi secara primer. Nah, di sini terdapat dua ciri-ciri komunikasi secara primer. Yang pertama itu bahasa yang digunakan, bahasa yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain yang berbentuk ide, gagasan, informasi, atau opini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media primer. Dalam bahasa, proses komunikasi adalah bahasa isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Proses komunikasi secara primer ini dapat diterjemahkan langsung dan melalui pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pada proses komunikasi secara primer, bahasa yang paling banyak digunakan karena bahasa ini mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, apakah pikiran itu berbentuk ide, gagasan, atau informasi. Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa komunikasi itu berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Nah, ciri yang kedua komunikasi secara primer yaitu komunikator menyandi atau enkode lalu pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Artinya komunikator memformulasikan pikiran dan perasaannya ke dalam lambang atau bahasa yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses membuat pesan yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu komunikator menyandi atau enkode pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan perasaannya ke dalam lambang atau bahasa yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan tadi. Nah, proses yang kedua itu giliran komunikannya itu untuk menerjemahkan atau dekode pesan dari komunikator tersebut. Ini berarti komunikan itu harus menafsirkan lambang yang mengandung pikiran atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Jadi yang paling penting itu dari proses penyandian atau coding ini yaitu komunikator dapat menyandi dan komunikan itu dapat menerjemahkan sandi tersebut. Jadi terdapat kesamaan makna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatannya kami berikan. Terima kasih.